Cek Sound di Mari bersama saya Kemas Julius. Kali ini kita akan tetap dalam program Tomoji Talk. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin teman-teman jarang, informasinya nggak terlalu banyak, yaitu adalah Tintosh. Kembali kita juga ditemani oleh terima kasih Om, saya sudah diundang kembali si Michael di episode berikutnya sebagai co-hostnya. Oke, hari ini mau bahas apa Om? Kita mau mainan kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Kan ada istilah juga, bukan kaleng-kaleng juga. Jadi jadi ini mainan yang dari kaleng tapi bukan kaleng-kaleng? Bukan kaleng-kaleng, jadi bener-bener mainan kaleng. Oh. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari cerita Tintosh. Nah, Tintosh itu sebenarnya adalah karya Eropa, konon kabarnya. Jadi mungkin konon kabar itu maksudnya asal mulanya? Asal mulanya. Jadi mungkin era abad ke-18 akhir. Jadi menjelang abad ke-19 itu di Eropa itu sudah mengenal mainan Tintosh. So Tintosh is not a brand? Ya, Tintosh itu hanya sekedar produk, sama seperti kecap. Ada kecap ABC, ada kecap nggak apa-apa, jadi iklan masuk kok. Jadi iklan masuk. Jadi ada, ya, karena udah diizinkan, jadi ada kecap BBC, ada kecap sedap, ada kecap apa lagi? Judulnya kecap. Judulnya kecap, mereknya macam-macam. Nah, kenapa nggak bahasanya diecast tapi mereknya ada Hot Wheels atau enggak? Jadi memang kayaknya lapar nih Om Kemas. Jadi memang Tintosh itu awalnya dari Eropa. Jadi awalnya benar-benar dari sana. Ya, saya punya buku, cuman kebetulan hari ini saya nggak bawa bukunya. Ada buku tentang berisi, yaitu temanya tentang orang naik kereta kencana Eropa. Ini size-nya yang size gede, cukup gede size-nya. Tapi terbuat dari Tintosh, dan kepalanya nggak ada. Jadi kusirnya itu udah nggak ada, kepalanya ada potel. Itu harganya hampir 100.000 US. What? 100.000 US. Mainannya cacat, nggak ada kepalanya. Udah itu bekas. Bukan bekas lagi, plate condition. Karena memang umumnya mungkin Tintosh era tersebut hancur di either Perang Dunia Pertama atau bahkan ke either Perang Dunia Kedua. Karena memang itu edisi menjelang abad ke-19. Jadi ini ngebuktiin juga memang mainan ini udah berdampak dari zaman dulu ya? Betul. Nah, setelah Eropa membuat mainan, mungkin sekitar era 40-an, 50-an tuh Jepang udah memulai membuat mainan. Ya mulai dari mobil-mobilan, apapun, figure, segala macam. Robot-robotan gitu ya. Robot-robotan itu adalah hasil imajinasi para engineer Jepang. Diekspresin ke Tintosh. Jadi memang kalau kita ngeliat buku-buku Tintosh kayak gini tentang Tintosh ya, dia bikin semua ini kan adalah imajinasi. Yang kebetulan jadi ceritanya kayak zaman belum ada teknologi. Idenya udah ada, bikin mainan fisiknya gitu. Mainan fisiknya ternyata sekarang udah mulai keluar kan, bisa ada robot bikin mobil, segala macam. Tapi basic ide awalnya adalah ini adalah imajinasi semua. Wow, ini awal-awalnya udah keren banget ya. Ini ada piring terbang. Nah, sebab ini kalau ini kan piring terbangnya. Saya juga punya piring terbang tapi tidak selangka itu. Ini juga piring terbang. Kayak gini berapa duitan sih? Kalau sekarang nih masih Jepang, mungkin range-nya sekitar 200 US lah. Ini pakai baterai ya? Pakai baterai. Dan dia bisa muter, di dalamnya ada cahaya segala macam. I see. Gitu. Nah, Jepang sendiri itu banyak merek mainan Tintosh. Ada Masudaya, ada Taiyo, ada Taisei, ada Bandai, ada iya, zaman yang robot-robotan itu pasti kaleng gitu ya? Pasti kaleng semua. Nah, dan harganya untuk mainan robot itu adalah harganya yang sangat unbelievable. Dalam pengertian harganya udah nggak masuk akal. Dan buat kita, mungkin saya sebagai kolektor juga, saya hobi Tintosh, udah tidak terjangkau lagi buat saya. Tapi biasanya kalau di Jepang punya itu yang topi justru robot-robot ya? Robot-robot, karena memang itu hasil imajinasi, hasil hayalan, dan mulai terbukti kan di kehidupan sehari-hari untuk khususnya tema robot. Nah, salah satu untuk mensiasati robot-robot yang langka itu adalah kita beli replikanya. Nah, contoh ini. Replika tapi Jepang juga. Nah, aslinya itu namanya Smoking Spaceman. Aslinya.
Ini size aslinya sama seperti aslinya, tapi ini adalah replika. Replika itu maksudnya kayak KW-nya beda brand. Kayak di sini kan ada Hot Wheels. Ini kalau ini deskripsinya adalah ini ada aslinya, ada produsen lagi bikin sama seperti aslinya. Persis sama seperti aslinya dan dapat izin dari yang bikin asli. Oh, oke. Jadi official replika. Oke, jadi memang diizinin sama produsen. Ini kalau yang aslinya mungkin harganya bisa, prediksi saya di atas 20 ribuan US. Dan ada yang beli? Masih ada. Di Jepang ada. Maksudnya dia tuh bikin karena memang sedikit. Kan ini eranya era 50-an, 60-an. Jadi mainannya aslinya mungkin udah pada hancur segala macam. Kalau ini kan mainan era 2000-an nih udah 2000. Kalau yang kayak gini palsunya Om? Bukan palsu ya. Maksudnya kayak replikanya berapaan? Range-nya mungkin $100 lah. Masih mahal ya? Masih mahal. Karena memang tidak. Ini Om beli tahun berapa nih? Ini 3-4 tahun yang lalu lah. Oke. Nah untuk Teen Toys ini sendiri Om, kayak mereka tuh bisa browsing nggak beli online sekarang? Zaman sekarang masih bisa? Masih bisa. Dalam pengertian di eBay banyak sih Teen Toys. Cari aja Teen Toys atau Crackstan. Crackstan nama lainnya ya? Ya nama lainnya Crackstannya. Nah seperti ini kan buatan Jepang. Ada juga yang seperti ini. Ini Astronaut robot. Astronaut ini Teen Toys asli mungkin sebesar itu. Tapi karena untuk istilahnya kalau orang Jawa bilang nyelimur ya. Apa tuh? Nyelimur ya kalau nggak salah. Ya, jadi dibikin edisi kecilnya. Dan ini harga sangat terjangkau. Kalau ini mungkin udah tidak terjangkau, ini pastinya di atas 10 ribuan. Wow, gila juga ya mainan. Ini masih harga 10-an, $10 lah. Jadi memang mereka diizinin. Jadi memang dibilang ini kan made in China. Terus ada juga namanya HH Toys. Jadi produsen ini sama produsen robot itu sama ini kan HH Toys. Jadi memang mereka dapat official license dari penerbit atau produsen mainan ini. Nah, kembali ke mainan-mainan yang lain juga. Ini ada mobil-mobil juga nih. Ada mobil-mobilan. Ini kebetulan Teen Toys, tapi ini Teen Toys buatan Prancis. Jadi ini eranya mungkin, ini kan mobil Le Mans sih, era 60-an, 70-an, jadi agak Le Mans baru lah. Ini karena ada 24 yang beli ya? Ya salah satu kan 24. Jadi kalau nggak ada 24 mungkin juga waktu itu nggak saya ambil. Ini Om belinya di mana? eBay. Di eBay waktu itu sekitar $100-an. $100? Ya. Karena ini sebenarnya mainan baru. Karena memang gila ya kayak gini $100 loh. Kaleng dong. Terus kita lihat juga ada juga pesawat-pesawatan. Jadi zaman era Lufthansa nih kalau nggak salah nih DC-10 ya, karena mesinnya di belakang. Nah, ada DC-10 benar kan? DC-10. Kemudian biasanya di bawahnya ada merek yang bikin. Ini ada baterai gitu. Nah, nih belakangnya TN. TN itu artinya Toys Nomura. Toys Nomura, Toys mahal kan? Enggak mahal. Kan Nomura. Nomura ya betul juga. Nomura berarti mahal. Nomura betul, benar juga ya. Toys Nomura bener. Juga Nomura. Jadi TN itu Toys Nomura ada. Berarti mahal berarti mahal. Bisa juga Om Mike. Kemudian juga ada nih tang juga nih ini Cayo kalau nggak salah. Dia juga bisa di jalan bisa tek bisa mundur maju segala macam. Oh jadi ini komunitasnya sendiri di Jepang sangat besar nih? Ada besar sih enggak. Karena memang buat orang Jepang sendiri ini udah mainan nggak murah. Tapi sorry, kalau ini kan dia per brand ya? Ya. Kan kalau kita sendiri, kalau kayak di Diecast, per brand kita ngelompok ke Hot Wheels sendiri, Matchbox sendiri, kayak ada grup masing. Kalau Teen Toys ini, di brand-brandnya sendiri mereka berkelompok nggak? Enggak, karena lebih global ya? Lebih global, karena memang mereknya kan banyak nih, ratusan merek Jepang itu ratusan. Oh banyak. Merek mainan kaleng itu banyak sekali, ratusan kalau yang Jepang. Cina juga ada mungkin ratusan juga, tapi ya mereka kolektornya tidak berdasarkan brand, mereka berdasarkan itemnya. Oh robot-robot ya. Gitu ya, kayak tank gitu. Oh. Waktu era perang Vietnam itu 60-an ke atas, awal 70 itu kan yang terkenal tuh M16. Ya. Auto rifle. Nah, ini kan M16. Sampai ini buatan Taiyo, dia bikin M16. Ini kalau ada baterai bunyinya tak di bunyi senapan gitu. Edisi China-nya adalah seperti ini. Ini mirip AK-47 ya kayaknya. AK-47 mungkin ya. Ini bunyinya menarik nih.
baterai enggak ya? Enggak, ini friction. Jadi Tintoy sendiri itu kalau untuk Cina, karena saya cukup cukup kayak gear gitu. Gear. Friction. Jadi kalau mainan Tintoy Cina itu ada 3 macam, ada friction, ada Friction. Spring, kemudian Spring pair. Spring ada satu lagi battery. Oh, battery, friction tuh yang kayak gini ya? Nah, ini friction, kemudian ini juga friction. Jadi kodenya di boxnya adalah MF. Ini kan sedan friction, kodenya pasti MF. Bentar dulu ya. Oh, ini PF, friction. F-nya tetap P-nya itu plastik, F-nya itu friction. Jadi plastik friction. Kalau dia ada metal. Ada metal friction. Ini kalau ini metal friction. Ini tuliskan MF 002. Jadi kan ini metal friction. Kalau friction ini pasti ini khasnya mobil, semua mobil Tintoy Cina, suaranya seperti ini biasanya. Suara khusus ya? Jadi suaranya memang udah begini. Nggak bisa dirubah? Nggak bisa dirubah. Dan tapi kadang-kadang suaranya bisa hilang. Nah, kita ngacak nih jadinya. Kemudian juga nih ada juga nih yang edisi ini juga mainan Cina nih. Waduh. Oh, bisa ditarik. Ini apa? Pistol. Enggak, apa itu ya namanya? Apa ini? Nggak bisa baca juga sih. Pop gun. Pop gun. Ini namanya Chung Poren. Orang Chinese. Jadi kok kan harusnya ini keluar pop up nih karena mungkin udah lama ya? Udah tua. Kemudian juga Kayak ada yang punya ya. Begitu. Kemudian juga ada ini tadi kembali ke space. Jadi sebenarnya mainan ini luas juga Om ya? Luas. Jadi bahkan ada spaceship, ada ini apa nih? Space patroller, ada space dan dia bisa nyala. Ini dia battery bisa ya? nyala, battery. Semuanya kebanyakan mainan yang space itu biasanya battery operated. Kemudian juga zaman belum adanya remote control ataupun radio control, mereka pakainya kontrolnya kayak gini. Nah, jadi mobilnya kontrolnya pakai tangan, di tangan pakai kabel. Oh, bisa jalan ya Om? Bisa jalan. Jadi kontrol dari sini, belok kiri kanan pakai ini. Oh, that's nice. Oke. Ini baterai juga. Baterainya di sini. Tuh. Oh, unik ya. Nah, ini kalau begini buatan Jepang biasanya. Sama seperti ini juga. Ini adalah versi ini kalau misalnya versi mini ya. Sama dia. Ini yang lagi ngetrend di Hot Wheels kan? Oh ya? Yang hitam? Ya mirip sih. Ini kan? Mirip ya? Depannya. Oh iya, mirip nih. Mirip. Ini boxnya. Ada kodenya nggak? 280 ya? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. 280 SEL. Ya, mirip sih. Nah, jadi memang nih dulu mungkin di Jerman ada mobil aslinya dan dia ada logonya Mercedes segala macam, sangat detail, dan ini bisa jalan walaupun dia kebanyakan mungkin dia hanya melingkar untuk belok-beloknya. Kemudian ya, karena nggak ada baterainya jadi tidak terlalu inilah. There's something ya, like buat mainan itu memang cukup luas ya Om ya. Betul, cukup luas. Cuman ya itu tadi, karena mainan Tintoy ini banyak yang tajam-tajam. Mungkin setelah era 80-an itu sudah sangat langka kita temukan di toko-toko karena memang untuk safety-nya udah nggak lolos. Bahkan untuk kalau sekarang itu untuk diecast pun ada beberapa merek yang nggak lolos ke US. Jadi karena memang itu berbahaya, seperti halnya nih. Kenapa ini mainan favorit saya masih kecil. Jadi dulu waktu saya masih kecil ada uang belinya ini kodok-kodokan. Rusak beli lagi karena dia rusak selalu di pernya. Ini bunyinya lumayan ya. Ntar saya ada suaranya. Dia bisa loncat-loncat. Jadi mainan ini gampang rusak deh karena pernya dia pakai MS deh. Kodenya ada MS pasti. Tuh MS 082. Mechanical metal spring. Jadi ini kebetulan udah agak rusak nih. Jadi dia akan loncat-loncat seperti ini. Nah, ini pun sebenarnya ini kan MS made in China. Ada aslinya yang buatan Jepang. Kalau yang Jepang kuncinya bisa dicopot. Bentuknya persis sama, identik, hanya bedanya di kuncinya saja. Jadi inilah hobi yang tentang Tintoy atau kaleng yang bukan kaleng-kalengan.
mainan terbuat dari kaleng, tapi bukan kaleng-kaleng. Teen Toys. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di bawah. Atau mungkin yang udah nonton ini yang mungkin merasa kayaknya kok nggak ada komunitasnya atau udah kolektor juga untuk Teen Toys, bisa coret-coret nanti Oke Mas bisa baca, saya juga bisa baca, mungkin I don't know, kita make a small gathering. Teman-teman yang pencinta Teen Toys, biasanya ini opa-opa nih banyak. Jadi opa-opa gathering. No, just kidding. I mean like yuk kita di channel yang ini Om ya, maksudnya kayak di acara yang ini kita mau memperluas cara pandang dari mainan itu sendiri. Betul. Jadi memang ini kita bilang namanya mamainan. Mamainan, kalau ini mamainan, kalau ini momobilan. Well, this is fun, man. This is fun. Oke, jadi segitu aja ya. Segitu aja. Jadi kalau jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di bawah. Sama atau ada ide-ide. Ada ide-ide silakan yang mau dibahas. Kita akan coba akomodir apapun yang keinginan para teman-teman yang hobi mainan. Oke. Sampai ketemu di Tomochi Talk berikutnya. Cek sound di mari.